Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada video ini kita akan membahas tentang virtual museum Bait Al-Hikmah atau yang dikenal juga sebagai Rumah Kebijaksanaan. Tempat ini merupakan salah satu pusat perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat terkenal dalam sejarah peradaban Islam. Bait Al-Hikmah terletak di kota Baghdad yang pada masa itu menjadi ibu kota dari dinasti Abbasiyah. Pada masa pemerintahan dinasti ini, Baghdad berkembang menjadi kota yang sangat maju dan menjadi pusat kegiatan intelektual, perdagangan, serta kebudayaan. Bait Al-Hikmah mulai berkembang pada abad ke-9 dan mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun dikenal sebagai pemimpin yang sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Ia memberikan dukungan besar kepada para ilmuwan yang melakukan penelitian, mempelajari berbagai ilmu, serta menerjemahkan karya-karya ilmiah dari berbagai peradaban. Di Bait Al-Hikmah terdapat sebuah perpustakaan besar yang menyimpan banyak sekali buku dan manuskrip penting. Buku-buku tersebut berasal dari berbagai wilayah seperti Yunani, Persia, dan India. Perpustakaan ini menjadi tempat berkumpulnya para ilmuwan dari berbagai latar belakang untuk belajar, berdiskusi, dan bertukar pengetahuan. Salah satu kegiatan utama yang dilakukan di Bait Al-Hikmah adalah kegiatan penerjemahan ilmu pengetahuan dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Banyak karya filsafat, matematika, kedokteran, astronomi, dan ilmu pengetahuan lainnya diterjemahkan agar dapat dipelajari oleh para ilmuwan muslim. Melalui proses penerjemahan ini, berbagai pemikiran dan teori dari para ilmuwan Yunani dapat dipahami dan dikembangkan lebih lanjut oleh para ilmuwan di dunia Islam. Hal ini membuat ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat pesat pada masa itu. Beberapa tokoh ilmuwan terkenal juga berperan penting dalam kegiatan ilmiah di Bait Al-Hikmah. Salah satunya adalah Hunain ibnu Ishaq, seorang ilmuwan dan penerjemah yang terkenal dalam bidang kedokteran. Ia menerjemahkan banyak karya ilmiah dari bahasa Yunani ke bahasa Arab, sehingga ilmu kedokteran dapat dipelajari dan dikembangkan oleh para ilmuwan muslim. Selain itu, ada juga ilmuwan terkenal yaitu Al-Khwarizmi yang dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan matematika. Ia memperkenalkan konsep aljabar dan memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu matematika yang masih digunakan hingga saat ini. Kegiatan ilmiah yang berlangsung di Bait Al-Hikmah tidak hanya terbatas pada penerjemahan buku saja. Para ilmuwan juga melakukan penelitian, diskusi ilmiah, serta menulis berbagai karya baru yang memperkaya ilmu pengetahuan. Dari sinilah banyak ilmu pengetahuan berkembang pesat di dunia Islam. Ilmu-ilmu tersebut kemudian dipelajari dan dikembangkan lebih lanjut oleh para ilmuwan muslim, sehingga menghasilkan berbagai penemuan baru dalam bidang matematika, kedokteran, astronomi, dan filsafat. Pengaruh Bait Al-Hikmah tidak hanya dirasakan dunia Islam saja, tetapi juga memberikan dampak besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia barat. Banyak karya ilmiah yang sebelumnya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Latin dan dipelajari oleh para ilmuwan di Eropa. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa pada masa berikutnya. Dengan demikian, Bait Al-Hikmah memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan di berbagai belahan dunia. Sebagai kesimpulan, Bait Al-Hikmah merupakan salah satu simbol kejayaan peradaban Islam dalam bidang ilmu pengetahuan. Tempat ini menunjukkan bahwa kemajuan suatu peradaban dapat dicapai melalui semangat belajar, penelitian, serta kerjasama antara para ilmuwan dari berbagai latar belakang.
Melalui sejarah Bait Al-Hikmah, kita dapat memahami bahwa ilmu pengetahuan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun peradaban yang maju dan berkembang. Semoga dengan mempelajari sejarah Bait Al-Hikmah, kita dapat lebih menghargai pentingnya ilmu pengetahuan dan terus berusaha untuk belajar serta mengembangkan wawasan kita. Demikian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya RG Ahmad Maulana mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.